Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita? Boleh angkat tangan? Terima kasih, turunkan tangan saudara. Seperti pujian sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada saat pagi hari ini, yang betul-betul mengakui bahwa kehadiran Tuhan itu sangat berarti dalam kehidupan saudara. Boleh lambaikan tangan saudara? Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa pujian sebelum masuk firman tadi saudara, dan ini yang akan saya sampaikan juga pada pagi hari ini. Arti kehadiran Tuhan dan bagaimana Yesus itu sangat berarti dalam hidup kita. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara mengenai Yesus jamah. Iya, jamahan Yesus atau Yesus jamah. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Matius 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, boleh juga lihat di depan. Saya bantu dengan tayangan LCD. Matius pasal 8 ayat 1 dengan ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di kalangan orang Yahudi, kita tadi sudah membaca tentang seorang yang kusta datang kepada Yesus. Seorang yang kusta datang kepada Yesus. Di kalangan orang Yahudi, orang kusta itu harus dikucilkan, orang kusta itu harus disingkirkan. Kalau diketahui orang itu sakit kusta, dia harus diasingkan, tidak boleh bersama-sama dengan masyarakat secara umum. Demikian juga dengan keluarganya. Nah saudara, selain itu konsekuensi bagi orang yang tidak kusta, orang yang sehat, apabila dia bergaul, atau sampai menyentuhnya, konsekuensinya selain bahaya penyakit kusta itu menular, konsekuensinya juga jiwa orang itu berbahaya karena melanggar hukum atau melanggar peraturan pada masa itu. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat apa itu sakit kusta. Ya, mungkin ada sebagian besar yang sudah tahu sakit kusta itu apa, tapi ada baiknya saya jelaskan sedikit. Ya, saudara, kusta itu sakit kusta sama dengan orang yang sakit lepra. Kata lain kusta adalah lepra, ya, pernah dengar lepra ya? Atau dengan kata lain Hansen. Kenapa dikatakan Hansen? Itu sesuai dengan nama penemu virusnya dan penemu obatnya, yaitu seorang ilmuwan dari Norwegia yang namanya Gerhard Hendrik Armeur Hansen. Dia menemukan virus dan obat untuk kusta atau lepra. Jadi pada zaman Yesus, memang orang sakit kusta itu banyak dan tidak bisa disembuhkan. Tetapi masa sekarang orang lepra itu bisa disembuhkan. Pada zaman Yesus penyakit kusta bukan merupakan masalah medis seperti sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang orang sakit kusta atau orang sakit lepra, itu kita berbicara secara medis, ya. Tapi pada zaman Yesus penyakit kusta bukan ditinjau secara medis atau dilihat secara medis, tetapi merupakan suatu tinjauan secara teologis. Kenapa saudara? Karena orang yang sakit kusta, orang yang sakit lepra itu dianggap sakit kutukan, ya. Kita buktikan beberapa orang, kalau saya boleh simpulkan sepanjang saya membaca Alkitab, dan orang-orang yang mengalami sakit lepra ini itu adalah merupakan suatu pelanggaran, dosa pelanggaran yang kalau saya boleh simpulkan pelanggaran terhadap otoritas. Satu contoh saudara ingat saudaranya Musa namanya Miriam dan Harun? Iya, pada saat mereka membicarakan siapa? Musa. Dan saat itu apa yang terjadi? Kusta. Iya, tangannya kan? Iya. Pada saat mereka membicarakan Musa, bukan Musa yang tersinggung, tetapi Tuhan yang tersinggung. Iya. Terus berikutnya saudara ingat Gehasi? Kasus Gehasi, siapa Gehasi? Gehasi adalah bujangnya Elia, iya kan? Pada saat Naaman ingin disembuhkan, Naaman ingin memberikan sesuatu kepada
Nabi Elia, tetapi Nabi Elia tidak mau menerimanya. Gehazi datang tanpa sepengetahuan Elia. Dia mengambil, mengatakan, oh iya itu tuanku mau itu hadiah, mau itu bingkisan. Nah, ada pelanggaran suatu otoritas, maka Gehazi kena kusta. Ada seorang raja, saudara, yang cukup terkenal. Masih ingat Raja Usia? Iya. Dia seorang raja dengan kepemimpinannya, tetapi dia mengambil alih peranan seorang imam melakukan korban bakaran atau korban ukupan. Akhirnya dia juga kena kusta. Sekali lagi, di kalangan orang Yahudi, orang yang sakit kusta atau orang yang lepra, dia tidak bisa bergaul seperti ini, tetapi dia harus dikucilkan, diasingkan. Iya. Dan kalau saya membaca di internet, orang kusta pada masa itu karena belum ditemukan obatnya, dan dianggap sakit kutukan dan tidak akan sembuh, ya tinggal mati secara perlahan-lahan. Kita lihat gambar ini, saudara, orang sakit kusta. Ini kurang terang ya. Bagaimana wajahnya, tangannya mulai patah satu-satu. Ya, saya lihat di internet itu ada yang bonyok, melepoh gitu ya. Jari-jarinya kaki, mau jari-jari tangan ini juga patah satu-satu habis, dan kalau lihat mukanya nggak bisa makan begitu ya. Ada beberapa yang saya mau tayangkan, kurang bagus dilihat. Tapi yang penting saudara bisa memahami siapa orang kusta. Iya, kusta itu lepra. Kenapa kok bisa seperti itu? Apa sih hebatnya daripada kisah ini? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan sikon yang ada seperti itu, kembali, orang kusta, selain mereka dikucilkan, saudara, orang kusta itu dalam masa pengasingannya, betul-betul tidak dimanusiakan. Dia pasti akan merasa hidup sendiri karena nggak boleh bertemu dengan orang. Bahkan peraturan hukum yang ada pada saat itu, pada zaman Yesus, untuk ketemu dengan orang ini harus sekian radiusnya harus sekian meter, dan apabila karena dianggap najis ya, dianggap cemar. Apabila ada orang yang berdekatan, itu dianggap juga najis dan cemar. Bahkan dikatakan, saya membaca pada zaman Yesus itu seorang rabi ya, para ahli Taurat dan sebagainya, kalau mereka lewat pada orang jualan makanan, di mana tempat jualan makanan mereka itu dilewati saja oleh orang kusta, mereka nggak mau beli makanan itu. Iya. Dan yang paling parah, saudara, rabi-rabi pun juga begitu lihat orang kusta, mereka lempar. Dilempari, rupa anjing dilempari. Kalau saudara lihat anjing mendekati meja makan atau apa, kan saudara jengkel ya. Saudara lempar itu anjing. Nah, orang kusta pun diperlakukan seperti itu. Orang kusta, pergi sana. Gitu kan. Tidak boleh berjumpa, tidak boleh bertegur sapa. Menegur pun pada saat itu tidak diperbolehkan. Itu peraturan pada masa Yesus, untuk orang sehat seperti kita berhubungan dengan orang kusta, tidak diperbolehkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi bagaimana sikap Yesus dan apa yang Yesus lakukan kepada orang yang kusta ini? Ya, ayat ini mencatat seorang yang kusta. Pada saat orang kusta itu datang, saudara, sikap Yesus, dia bukan menjauh. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Ya, kalau kita yang hidup pada zaman Yesus pasti akan berpikir, walaupun hati saya tergerak oleh belas kasihan, tapi ini resiko tinggi ini. Ya, karena ada hukum, ada peraturan yang berlaku pada saat itu. Bahwa aku juga akan siap dikucilkan, ya kan? Dan menghadapi orang-orang Yahudi yang ortodoks ini. Saudara, tetapi apa sikap Yesus? Dikatakan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Garis bawahi, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Kalau saat ini saya turun kepada saudara yang berkata, Ibu Lea, kalian saya sakit. Tidak sulit bagi saya untuk menjamah, mendoakan saudara, karena tidak ada suatu hukum atau peraturan yang berlaku seperti masa itu. Pada saat Yesus mendengar teriakan daripada atau perkataan daripada orang kusta ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menjamah aku dan mentahirkan aku. Nah, saudara, Yesus langsung mengulurkan tangannya. Perhatikan. Pasal 8 ayat 3 ini sangat menarik, dikatakan, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Apa, saudara? Yesus nggak mengulurkan tangannya dengan jijik-jijik begitu, enggak. Makanya saya bantu dengan gambar ini, saudara. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Iya, saudara, kata menjamah, touch, ya, itu ada suatu sentuhan. Ada suatu sentuhan. Tidak tumpang tangan dari jarak jauh, enggak. Dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Arti tahir adalah
sembuh. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menarik dari peristiwa ini tentang orang kusta dan pribadi Yesus? Dari sekolah minggu seringkali kita dengar hal ini. Ya, tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang pertama-tama memberkati saya dan saya yakin akan memberkati saudara. Nah saudara, biasanya kita kalau melihat kisah ini atau membaca kisah ini atau kita kembali merenungkan kisah ini, pada umumnya kita hanya berfokus kepada mujizat yang secara fisik, yaitu kesembuhan. Di mana ada orang sakit kusta yang dikucilkan, sakit secara fisik. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dengan dia beriman kepada Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Dan Yesus pun berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, sembuh. Titik sampai di situ. Seringkali kita tahu bahwa Yesus bisa mengadakan mujizat. Kita hanya fokus kepada mujizat secara fisik. Tapi saudara, lebih daripada itu, ada yang lebih mendalam daripada mujizat kesembuhan secara fisik. Yaitu apa? Dikatakan sentuhan atau jamahan Yesus. Garis bawahi saudara, pagi hari ini fokusnya adalah sentuhan jamahan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca di internet, ada di university yang ada di Amerika, salah satunya adalah University of Massachusetts, ya, itu mengadakan riset. Risetnya itu adalah terhadap manusia dari sejak lahir, berbagai macam kategori usia. Dan akhirnya disimpulkan dari riset itu, setiap manusia, perhatikan, setiap manusia sejak hari pertama dilahirkan, punya kebutuhan yang sangat mendasar. Punya kebutuhan yang sangat mendasar. Setiap manusia, tidak terkecuali saya dan saudara yang ada dalam ruangan ini. Setiap manusia sejak pertama dilahirkan, hari pertama dilahirkan, punya kebutuhan yang sangat mendasar untuk mengalami sentuhan. Saudara lihat gambar ini, pada saat di rumah sakit, ya kan, pada saat baby baru lahir, ya biasanya yang benar itu baby sebelum dibersihkan akan diberikan kepada ibunya. Kenapa saudara? Setiap manusia sejak hari pertama itu memiliki kebutuhan akan sentuhan. Bukan cuma baby yang baru lahir, dalam masa pertumbuhannya, seiring dengan waktu yang berjalan, sepanjang, selama dia hidup, namanya manusia itu membutuhkan sentuhan, membutuhkan jamahan. Nah saudara, dikatakan bahwa itu sebabnya sampai ada istilah the skin hunger. Maksudnya dalam arti kata secara fisik, kulit kita manusia itu punya rasa lapar akan sentuhan. Punya rasa lapar akan sentuhan, maka ada istilah the skin hunger. Nah saudara, dilanjutkan penelitian mereka pergi ke panti asuhan, ke anak-anak yatim piatu. Ini riset yang di sana. Mereka pergi ke panti asuhan, ke asrama-asrama yatim piatu. Nah saudara, ternyata memang dijumpai bahwa anak-anak yang diberikan sentuhan, belayan yang cukup, itu punya daya tahan untuk hidup itu lebih tinggi dibanding anak-anak yang sama sekali tidak mengalami sentuhan. Kebutuhan mendasar ini akan terus terjadi seiring dengan berjalannya waktu masa hidup manusia tersebut. Berarti dari lahir, kanak-kanak, remaja, pemuda, dewasa, sampai dia manula atau lansia, sampai dia menghembuskan nafas terakhir, saya boleh katakan kodrat dasar manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu juga adalah sentuhan. Ini hasil penelitian yang ada. Saudara, kita bisa bayangkan orang kusta ini, Alkitab nggak mencatat dengan jelas berapa tahun, berapa lama dia kusta. Tapi yang jelas saudara, pada zaman Yesus, kusta belum ditemukan obatnya. Jadi orang yang divonis untuk sudah sakit kusta atau lepra ini, sudah pasti dia akan mati secara perlahan. Di pengasingan, pengungsian, ya istilahnya dibuanglah. Saudara, yang paling memprihatinkan di saat dia dikucilkan, dibuang, itu sama dengan dia hidup, tapi dianggap sudah mati. Kita bisa membayangkan saudara, orang kusta ini di pengasingannya, lama dia dikucilkan, tidak boleh bersosialisasi dengan siapapun juga, tidak ada sentuhan, tidak ada jamahan, tidak ada komunikasi. Kalau tahu ada adalah sesama dengan orang
kusta. Mereka sama-sama menanti kapan saatnya mereka mengembuskan nafas terakhir. Kenapa bisa demikian saudara? Karena ada jurang benteng peraturan dan masalah sosial yang terjadi pada saat itu. Tapi saudara ketahui, waktu Yesus datang menjamah, dikatakan Yesus mengulurkan tangan. Matius 8 ayat 3 berkata, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Dia bukan hanya sekedar mengulurkan tangannya, tapi dikatakan dan menjamah. Saudara, pada saat orang kusta itu mengalami sentuhan, jamahan Yesus, di situ dia mengalami secara nyata bahwa ada seseorang yang berani mengambil resiko untuk mengorbankan kepentingan dirinya sendiri, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melangkah mendobrak semua batas, aturan, hukum yang ada pada saat itu, bahkan kemungkinan penyakit yang menular yang membawa dia kepada kematian, bahkan sampai dikucilkan juga secara sosial. Yesus berani menghadapi konsekuensi yang ada pada saat itu. Belas kasihannya kepada orang tersebut, dia sentuh dan dia jamah. Yesus cukup tahu apa rasa lapar dan rasa haus daripada orang kusta ini, saudara. Bagi si kusta atau orang kusta ini, lebih dalam artinya waktu Yesus menyentuh dia, waktu Yesus menjamah dia, daripada kesembuhan secara fisik yang dia alami. Saudara bisa paham? Di sisi lain dia senang, kustanya sembuh. Tapi saudara tahu apa yang membuat dia lebih senang? Hidupnya merasa lebih berarti karena sentuhan dan jamahan daripada Yesus. Sudah lama dia tidak mendapatkan itu. Sudah lama dia tidak merasakannya. Hidup tapi dianggap mati. Begitu keluar sedikit aja saudara, orang melempari dia dengan batu. Rupa anjing yang dilempari dengan batu. Saudara, orang yang hidup seperti ini saudara, rasanya hidup ini tidak ada artinya. Bunuh diri juga masuk neraka, tinggal tunggu waktunya. Apalagi kita ketahui kodrat manusia itu adalah makhluk sosial. Iya, makhluk sosial itu membutuhkan orang lain. Terjadi mujizat yang lebih dalam pribadi orang kusta itu. Bukan hanya mujizat kesembuhan secara fisik, tetapi pemulihan. Saudara tahu, kejadian yang dialami oleh orang kusta ini, kesembuhan yang dia alami bukan hanya kesembuhan secara fisik, tetapi sentuhan atau jaman Yesus itu mengembalikan harga dirinya. Pada saat dia disentuh, pada saat dia dijamah, Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara gak banyak kata-kata, aduh kasihan nganai, seberapa lama kasihan ngana begini, kenapa bisa begini? Enggak, Yesus hanya menguat satu kalimat, aku mau, jadilah engkau tahir. Hanya sentuhan, yang hanya hitungan mungkin berapa detik saja, dan hanya satu kalimat, aku mau, jadilah engkau tahir. Itu adalah sesuatu pengalaman yang berharga dalam kehidupan orang yang sakit kusta ini semula. Pengalaman yang luar biasa. Bagi dia yang lebih berharga itu adalah sentuhan, jamahan, touch, ya, jamahan daripada Yesus di dalam kehidupannya. Kenapa? Pada saat Yesus menjamah hidupnya, saudara, ada suatu pemulihan. Dia merasa dirinya berharga. Iya, dia merasa dirinya berharga. Kenapa? Karena jamahan daripada Yesus itu luar biasa. Yesus mau menerima dia dan dia tahu ini pribadi yang luar biasa. Dia berani menanggung risiko. Dia tahu apa yang terjadi dengan dia berani menjamah saya, mendekati saya, menyentuh saya. Ini pribadi yang luar biasa. Berarti kasihnya itu bisa dia rasakan, saudara. Kita baca lagi satu cerita lagi. Ya, mari kita baca di dalam Markus. Kita buka Alkitab kita karena ini panjang. Markus pasal yang kelima, ayat yang kita baca mulai ayat 25. Markus pasal yang kelima. Dari gambar ini pasti saudara tahu apa yang akan kita baca ini. Kita baca mulai ayat yang ke-25. Ya, saudara perhatikan, saya akan baca. Dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya,
namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Yang di sini huruf besar yaitu Yesus. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Peristiwa yang kedua saudara dari Markus pasal 5 ayat 25 dan seterusnya ini tadi, itu menceritakan tentang seorang perempuan yang dikucilkan, diasingkan. Selama kurang lebih, ini jelas, 12 tahun. Kenapa dikucilkan saudara? Karena dia sakit pendarahan. Atau permisi bicara, lelehan darah. Kenapa dia harus dikucilkan? Untuk lebih jelasnya, mari kita buka dalam Imamat pasal 15. Mari kita baca Imamat pasal 15. Kenapa perempuan yang sakit pendarahan pun harus dikucilkan sedangkan dia tidak kusta? Imamat pasal 15. Kita baca mulai ayat yang ke-19. Sudah dapat? Saya bacakan. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Ini permisi bicara menstruasi. Ya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Kalau itu berlaku saat ini, saudara nggak bisa ibadah pagi hari ini. Bisa paham? Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Satu contoh, kalau ada orang yang datang dengan datang duduk ibadah, ya kalau masa itu ya, saudara duduk di bekasnya aja, saudara juga ikut menjadi najis sampai matahari terbenam. Sampai sedemikiannya hukum Taurat ini. Berikutnya, jika seorang laki-laki tidur, oke saya nggak lanjut ini, nanti saudara baca di rumah lah. Iya, saudara, perempuan yang sakit pendarahan ini dikucilkan, disingkirkan juga. Dan saya sempat merenungkan saudara, banyak kali saya mendengar belakangan ini lebih sering lagi ya yang terjadi pada para kaum Hawa, para perempuan. Akibat sakit tumor, akibat miom, kista, akhirnya terjadi pendarahan-pendarahan. Saudara, orang yang pendarahan sekian lama aja udah tak pucat-pucat. Fisiknya pasti akan bermasalah. Saya sempat merenungkan bagaimana perempuan ini yang pendarahan selama 12 tahun. Yang lebih bisa berempati ini para perempuan yang hadir saat ini. Iya, 12 tahun. Kalau zaman sekarang ini gampang ada pembalut-pembalut. Berapa banyak pembalut dia harus belanjakan. Kalau zaman dulu adalah duk, ya kan? Ya, setiap hari. Dan saudara tahu, masa yang tidak mengenakan bukan hanya masalah fisik yang dia harus alami. Kalau secara fisik aja saudara, 12 tahun, gak usah 12 tahun, 1 bulan aja pendarahan, itu sudah bermasalah bagi kehidupan seseorang. 1 tahun, tapi ini 12 tahun pendarahan. Iya, tentu tubuhnya sudah bermasalah, entah pucat, gemetar, pokoknya ya hidup seperti tidak hidup juga saudara orang sakit pendarahan 12 tahun.
Ya, dia sudah berobat dikatakan, Alkitab mencatat, menjual segala harta miliknya, tapi tidak ada faedahnya, tidak ada perubahan. Saudara, orang begini, kalau kita bisa berempati, mungkin kita berasumsi, mungkin dia berkata, Tuhan daripada saya begini, cabut saya punya nyawa. Secara fisik udah seperti itu menderita, saudara. Terus berikutnya, terkena lagi suatu benteng, tembok, peraturan, masalah sosial. Dia dalam keadaan cemar, najis. Bersentuhan aja, orang yang bersentuhan aja juga ikut tercemar. Sampai matahari terbenam. Saudara, hidup yang paling memedihkan itu adalah di saat kita hidup memiliki segala sesuatunya, mempunyai segala sesuatu, tapi sepertinya kita tidak mempunyai dan memiliki segala sesuatunya. Istilahnya hidup seorang diri. Orang yang dikucilkan. Orang yang diasingkan. Saudara, itu seperti hidup seorang diri. Garis bawahi, hidup yang paling memedihkan adalah di saat kita menjalani kehidupan ini, kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kita punya segala sesuatunya. Orang tua ada, suami istri ada, anak-anak mantu cucu ada, tapi sepertinya kita hidup seorang diri. Saudara pernah mengalami perasaan seperti ini? Kalau memang yatim piatu memang tidak punya orang tua, saudara, ya sudahlah, ya toh. Tapi ada orang tua, berapa banyak anak-anak, engkau memiliki orang tua yang lengkap, tapi sepertinya engkau hidup seorang diri. Berapa banyak orang tua juga punya anak-anak yang cukup berhasil, tapi bapak ibu hidup seperti seorang diri. Berapa banyak pasangan suami istri, waktu bujang, waktu menikah dengan sejuta harapan. Orang kalau menikah itu, saudara, jadi raja dan ratu sehari, sejuta harapan. Atau mungkin berjuta-juta harapan, bermiliar-miliar harapan. Tapi setelah menikah, tidak jauh beda dengan hidup membujang seorang diri. Itu menyakitkan, itu memedihkan. Kecuali memang kodratnya adalah seorang diri. Tuhan panggil dia untuk membujang. Ya udah, dijalani, Tuhan kasih kekuatan khusus. Tapi kalau realitanya ada, tetapi ternyata tidak ada dan tidak dapat dirasakan dan tetap dalam kesendirian, saudara, ini memedihkan. Ini menyakitkan. Berapa banyak istri-istri yang mengeluh, aku punya suami, tetapi aku seperti tidak memiliki seorang suami. Selain aku hanya punya seorang laki-laki dalam rumah. Berapa banyak sebaliknya juga suami-suami mengeluh, aku punya istri, tapi aku seperti tidak punya istri. Kecuali aku punya teman perempuan di dalam rumah. Ada seorang yang berbeda jenis kelamin dengan saya, yang satu atap dengan saya. Saudara, ini keadaan yang memedihkan. Keadaan yang menyakitkan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Banyak konseling yang terjadi seperti ini. Demikian juga anak-anak. Dia punya orang tua lengkap. Kalau dia yatim piatu, ya sesuatu yang tidak bisa disesali, memang sudah yatim piatu. Tapi punya orang tua, tapi dari kecil sampai dia dewasa, bahkan sampai dia menikah pun, seperti dia tidak merasakan ada peran orang tua. Dimengerti pun tidak. Tapi dia harus selalu mengerti orang tuanya. Saudara, ini anak yang kehilangan haknya, dan anak yang tidak mengalami apa-apa. Dia tetap sendiri, dia tetap merasa sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi orang tua, jangan sampai anak Anda mengalami perasaan seperti ini. Tapi biarlah dia boleh bangga, aku memiliki orang tua. Orang tua yang luar biasa. Aku boleh melihat pribadi Yesus lewat orang tuaku. Saudara berhasil menjadi orang tua. Anak-anak yang memiliki ibu usia lanjut usia, sudahkah seorang ibu juga boleh merasakan, seorang ayah juga boleh merasakan, ada orang yang mengasihi, ada orang yang memperhatikan. Atau walaupun anak-anak ada, anak mantu ada, tapi dia seperti seorang diri. Saudara, masa atau waktu atau perasaan yang tidak mengenakan, yang memedihkan dan menyakitkan, di saat kita merasa dalam menjalani hidup ini adalah seorang diri. Padahal sesungguhnya kita tidak seorang diri. Perempuan ini, saudara, dikucilkan.
Dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dengan segenap tenaga, gambar ini sangat bagus saudara. Kenapa gambar ini sangat bagus? Karena perempuan yang 12 tahun pendarahan, fisiknya itu tidak akan sekuat kita. Iya. Dengan segenap tenaga dan perjuangan yang begitu rupa menghadapi orang yang berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk berjumpa dengan Yesus. Di tengah-tengah kerumunan itu, dia berusaha menembus. Orang Jawa bilang ini ngesot. Iya, merangkak. Dia nggak berdiri. Minggir. Kalau dia jamaah enggak, tapi dia ngesot dengan segenap tenaga karena 12 tahun pendarahan. Kalau ada seorang dokter yang hadir pada saat ini, saudara bisa pasti tahu 12 tahun itu kondisi fisik bagaimana. Tapi saudara, iman daripada perempuan ini besar. Seperti lagu yang dinyanyikan tadi sebelum firman, arti kehadiranmu. Walaupun pada saat dia mau datang kepada Yesus, dia mendengar orang ini bisa melakukan mujizat. Aku butuh pendarahanku 12 tahun ini sembuh. Ya, imannya berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Sekali lagi garis bawahi, jamah. Jamah itu saudara, sentuh, kena. Ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dia nggak perlu berkata seperti orang buta itu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tahirkanlah aku, sembuhkanlah aku. Dia nggak perlu berteriak demikian saudara. Secara diam-diam dia berusaha dengan ngesot-ngesot, ya kan saudara. Pokoknya imannya dia, aku gak perlu memanggil Yesus. Dia gak perlu menengok aku. Tapi aku tahu dia adalah orang yang berkuasa. Kuasanya luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Yesus yang adalah Tuhan, dia rasa ada urapan yang keluar. Dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Muridnya bingung. Guru, orang sebanyak ini engkau bertanya, yang benar aja lah. Sudah jelaslah kamu tersentuh dengan beberapa orang karena orang berdesakan. Murid-muridnya lupa siapa gurunya ini. Dia rasa perempuan ini merasakan, Alkitab tadi mencatat saudara, dia merasakan tubuhnya sembuh. Berarti memang betul gambar ini bagaimana dia harus merangkak, karena memang tubuhnya tidak sehat. Iya kan gitu. Dia merasakan tubuhnya sembuh, dan waktu dia mengalami hal itu yang membuat dia gemetar. Aku sembuh. Waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dengan jujur dia berkata, dia jelaskan itu peristiwa tadi, aku yang menjamah. Dan Yesus berkata, besar imanmu, pulanglah, engkau sembuh. Saudara, ada dua peristiwa. Orang yang sakit kusta, Yesus memberikan jamahannya. Perempuan yang 12 tahun dalam pendarahan, sama-sama dikucilkan. Sama-sama mengalami tekanan batin. Sama-sama merasakan kesendiriannya. Tapi saudara, kehadiran Yesus, jamahan Yesus, itu luar biasa dia alami dibanding kesembuhan secara fisik. Sembuh dari kustanya, sembuh dari pendarahannya, itu membuat mereka berbahagia. Tetapi yang membuat mereka berbahagia kalau kita merenungkan satu perikop ini, saudara, adalah jamahan Yesus. Kenapa? Itu mengubah hidup pribadinya. Dia mengalami suatu perjumpaan, dia mengalami suatu kasih, dia mengalami suatu aliran kasih, dia mengalami sesuatu bahwa hidupnya sangat berharga. Karena ada satu pribadi yang begitu peduli dengan dia dan berani menanggung resiko dan mengasihi dia. Pagi hari ini seberapa banyak saudara yang menantikan jamahan Tuhan? Saya tahu saudara dan mengenal saudara, tetapi Tuhan yang lebih tahu kedalaman isi hati saudara. Seberapa banyak pagi hari ini saudara yang menantikan jamahan Tuhan? Saudara menantikan Yesus datang untuk menjamah hidupmu. Mungkin hati saudara merasa hampa, saudara merasa kering, orang gak pernah tahu. Dalam menjalani hidup aja saudara, satu contoh, saya di sini kurang lebih 20 tahun lebih ya gitu. Saudara gak pernah tahu kapan saat saya ada suatu pergumulan yang cukup besar. Kenapa? Ya, saya kutip perkataan Jaden. Dalam keadaan apapun dia akan berkata, mami happy face. Kendati dia ditegur karena dia salah, mami happy face gitu ya. Kita berusaha untuk enjoy dalam perjalanan hidup. Tapi saudara, siapa yang tahu kedalaman isi hati kita? Hanya Tuhan yang tahu. Engkau bisa tersenyum, engkau bisa tertawa, dan engkau bisa energik. Orang berkata ini orang luar biasa ya gitu.
Saya punya seorang guru sekolah Alkitab, di mana kami murid-murid berkata dari tingkat 1 sampai tingkat 3, di antara sekian guru, satu guru ini yang kami tidak pernah menjumpai dia bersedih. Wow, selalu energik, haleluya. Dan dia adalah concordance berjalan. Semua ayat Alkitab sampai Daud itu dengan peristiwa pelantikan dan sebagainya, dia hafal saudara, makanya kita juluki concordance berjalan. Padahal saya karena di Surabaya saya juga aktivis, saya tahu pergumulan intern rumah tangganya. Sehingga saya berkata luar biasa dia. Itu ada lagu sekolah minggu yang berkata, dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Orang gak tahu bahwa hati ini menangis. Berapa lama saudara menantikan jamahan Tuhan? Mungkin pagi hari ini juga saudara menantikan jamahan Tuhan. Mungkin sementara saudara duduk baku damping dengan suami atau istri. Sepertinya gak ada apa-apa. Tapi saudara, para suami-suami, tahukah kedalaman hati istrimu? Tahukah kerinduan? Tahukah rasa kering, rasa hampa dalam kehidupan istrimu? Atau sebaliknya para istri-istri, tahukah engkau apa yang ada di kedalaman isi hati dari para suami? Karena seringkali kita berkata, udah. Apalagi kalau udah rasa tercukui secara finansial dan sebagainya. Saudara, ada rasa hampa. Ada rasa kering. Ingat, setiap manusia butuh sentuhan. Berbicara setiap manusia butuh sentuhan. Saudara ingat saya pernah menyaksikan satu kisah. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah melayani dari pelayanan pelajar seorang remaja putri, telepon, ingin berjumpa, dan saya berjumpa di dalam gereja ini. Berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Saya kaget, itu remaja putri kurang lebih umurnya mungkin 14-15 tahun. Masih SMP, tapi dosanya lengkap. Dan yang paling membuat saya itu punya hati, saudara, sesama perempuan hati saya hancur. Waktu saya mendengar jujur waktu itu, masih remaja kok dosanya lengkap gitu ya. Tapi Tuhan juga proses saya pada saat itu. Waktu saya melihat dia rasanya, kok masih remaja dosanya begini? Saudara, dia lengkap, rokok, obat, perzinahan. Ya, perzinahannya dia adalah PSK, permisi bicara. Saudara, banyak orang menjadi PSK akibat finansial. Tapi kalau dia tidak. Saya teringat akan ini konteks ya. Dia seorang anak yang tidak mengalami kasih Bapa. Jadi dia rela jatuh di tangan om-om. Karena dia berkata di saat om-om itu peluk dia boleh merasakan itu bapaknya, kasih Bapa. Dengan dia menjual dirinya, permisi bicara. Saudara, waktu saya melihat hal itu. Melihat pribadi anak itu dan dia bercerita lewat ibadah KPKP. Ibadah KPKP ini cukup memberkati. Dia cari nomor yang kami pasang, dia menghubungi, dia ingin konseling. Dia mengalami jamahan Tuhan sejak di ibadah KPKP yang ada di Meriglo. Saya lupa pada saat itu masih di Maranu kalau tidak salah ya, masih di Maranu waktu itu. Nah saudara, dia ingin curhat. Dia berkata, Kak Lea, saya adalah orang yang tidak berharga. Saya perempuan yang tidak berharga. Masa depanku hancur. Saya ingin berbicara dengan Kak Lea. Waktu ibadah KPKP kemarin, saya berjumpa dengan Yesus. Saya bicara begini, saya terharu saudara. Waktu saya melihat dia, pertama waktu dia bercerita tentang dosa-dosanya, saya rasa, gitu. Tapi saudara, waktu dia menangis. Kenapa? Dia merasa hidupnya hancur. Sekian tahun dia jatuh di pelukan om-om. Hanya karena dia gak pernah mengalami sentuhan. Belayan. Kasih Kristus itu. Jujur saya merasa, saya mau peluk dia, bagaimana ya. Tapi saudara, secara refleks waktu dia menangis terseduh-seduh, saya peluk dia. Saya ini orangnya kolerik melankolik. Kalau lihat orang nangis, saya gak bisa. Jadi ikut juga mata yuyu begitu ya. Orang Jawa bilang mata yuyu, gampang keluar air mata. Cerita begini aja terharu. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan waktu saya peluk dia, wah dia menangis terseduh-seduh. Penulan di sini dengan umbel-umbelnya gitu ya. Tahu apa itu umbel? Apa? Ingus-ingusnya gitu ya. Tapi waktu saya peluk dia saudara, saya juga dipulihkan. Kenapa saya dipulihkan? Jujur, pertama saya rasa, saya mau peluk orang yang kayak begini ya, dosanya banyak sekali, nggak masuk di akal lah bagi saya seorang remaja putri gitu ya. Kok sampai begitunya, dia bekas dipeluk om-om, saya mau peluk dia. Tapi saat itu saudara secara refleks, ya
Kasih Kristus itu membuat saya memeluk dia dan dia mulai nangis. Di saat itu juga saya mengalami suatu teguran daripada Tuhan gitu ya. Bahwa setiap orang membutuhkan Yesus. Dan saya nggak boleh sombong gitu. Saya nggak boleh sombong. Saya peluk dia. Saudara, setiap orang membutuhkan sentuhan jamahan. Hanya dia menempuh langkah yang salah pada masa itu. Pada saat dia berjumpa dengan saya, dia sudah dipulihkan awalnya dari ibadah KP. Selanjutnya hanya tinggal saya doain, lepaskan. Saya nggak tahu sekarang dia di mana, ya kan? Beberapa kali ibadah KP sempat dia menegur saya. Sekarang ya itu belasan tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin udah bekerja, mungkin udah kawin, udah berumah tangga, saya nggak tahu juga. Gitu, nggak ada kabar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang membutuhkan jamahan daripada Tuhan. Kita lihat gambar ini, saudara. Banyak orang sempat bertanya begini, kenapa ya ada orang yang sementara memuji menyembah Tuhan, dia bisa menangis, dia bisa meleleh air mata. Ya, saudara, kita harus pahami suatu makna daripada penyembahan. Ya, penyembahan itu bukan dari lagunya yang membuat kita menangis, tapi saudara ketahui bahwa di saat kita memuji, kita menyembah Tuhan, itu ada satu pribadi yang datang menjamah hidup kita. Seringkali saudara rasakan waktu saudara memuji seperti tadi, Yesus, Yesus. Saudara hanya nyanyi pertama. Nyanyi, memuji Tuhan lewat lagu, iya kan? Tapi kalau saudara memuji Tuhan dari hati saudara, Yesus, Yesus, kau berarti, kita hanya lewat mulut. Tapi saudara, kita boleh merasakan ada satu kehadiran yang sedang menjamah, mungkin sedang memeluk kita. Sehingga sementara saudara menyanyi, semakin berulang dengan suara, telinga saudara mendengar, iman saudara semakin dikuatkan. Semakin saudara berkata, iya Tuhan, Engkau sangat berarti. Tidak ada satu pribadi pun yang lebih berarti daripada Engkau. Maka mulailah meleleh air mata. Pada saat itu ada satu pribadi yang menjamah hidup kita. Amin. Kok nggak ada amin, saudara lagi terpukau ini. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu jamahan itu datang, kita merasa bahwa hidup kita ini berharga. Seperti orang kusta yang semula dia merasa hidupnya tidak berharga karena orang telah mengucilkan dia hidup tapi dia anggap mati. Demikian juga dengan perempuan yang berzina. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menyentuh dia, mengulurkan tangan, menjamah dia. Dia merasa hidupnya berharga. Kenapa? Pribadi ini adalah pribadi yang penuh kasih. Dia telah mengorbankan segala-galanya bagiku. Sampai nyawanya pun dia korbankan supaya aku boleh selamat. Saudara ingat perkataan pemazmur Daud? Lebih baik apa? Satu hari di pelataranmu. Terus? Daripada 1000 hari di tempat lain. Atau mau Holy Land, atau mau ke Hong Kong, atau mau pergi kemana. Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari dalam pelataranmu. Kenapa saudara? Kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan. Setiap orang yang merasakan ini saudara, dia sudah gak akan mengatakan yang lain lebih berharga. Tapi ini yang lebih berharga. Bukan berarti kita harus vertikalis, enggak. Kita tetap menjalani aktivitas hidup kita. Tapi relationship ini, kebersamaan dengan Tuhan. Dia hadir, dia bersama-sama dengan kita dan kita selalu bersama dengan dia. Ini saudara lebih berharga daripada apapun. Itu sebabnya saya sering berkata, Tuhan, kuatkanlah aku. Hanya satu pilihan hidupku. Aku hanya mau berjumpa dengan Engkau. Dan saya belajar seperti Paulus. Tidak boleh ada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Aku hanya mau berjumpa dengan Engkau. Tidak tunggu nanti di sorga. Selama aku hidup, biarlah Engkau boleh selalu hadir. Dan aku selalu membutuhkan kehadiran-Mu. Saya belajar saudara, saya butuh kehadiran Tuhan setiap saat, setiap waktu. Saat saya bawa mobil pun, mungkin sementara saya antar dia dan sekolah dan sebagainya, saya butuh kehadiran Tuhan. Karena pribadi itu luar biasa. Sentuhan jamahannya. Secara manusia kita butuh sentuhan sebagai makhluk sosial, ya kan? Tetapi saudara, lebih dalam daripada itu. Jamahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita membutuhkannya. Kita baca satu lagi kisah. Matius 17 ayat 1-7. Satu lagi kisah. Matius 17 ayat 1-7.
Yesus dimuliakan di atas gunung. Mari kita baca bergantian saja. Ayat 1 laki-laki, ayat 2 ayat genap perempuan. Ayat 1 laki-laki, 1, 2, 3. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Kita baca bersama ayat 7. 1, 2, 3. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Sekali lagi kita menjumpai apa yang Yesus lakukan. Yesus bukan hanya mengeluarkan 1 kalimat, tapi yang terpenting, Yesus datang dan menyentuh mereka. Siapa mereka? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara ingat peristiwa ini? Pada saat Yesus berdoa di atas gunung dan di situ membawa 3 muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tiba-tiba dia melihat Yesus berubah wajahnya terang. Dan di situ ada Musa dan Elia lagi bercakap-cakap. Petrus yang memang ini sanguin, asal ceplas-ceplos saja. "Aduh Tuhan, betapa senangnya kami." Siapa yang tidak senang dalam hadirat seperti itu, saudara? Biarlah aku dirikan 3 kemah. Dan pada saat itu terdengarlah suara dari langit. "Inilah anakku yang kukasihi." Alkitab mencatat mereka tersungkur dan bagaimana? Ketakutan. Di saat mereka tersungkur dan ketakutan, saudara tahu Yesus datang. Yesus datang. Alkitab mencatat Yesus datang dan menyentuh. Ini kalau kita baca dalam bahasa aslinya sama. Tiga kisah ini sama, ya kan? Dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya touch. Ya. Yesus menyentuh, Yesus menjamah mereka. Berdirilah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini ayat 6 ya. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Kata menyentuh di sini sama. Waktu Yesus berjumpa dengan si kusta, waktu Yesus berjumpa dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan, waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar. Dan waktu Yesus berkata kepada ketiga muridnya, setelah mereka melihat kemuliaan Tuhan, pada saat berbicara dengan Musa dan Elia, kalimat ini sama. Yesus menyentuh, menjamah. Sentuhan dan jamahan Yesus. Pada saat Yesus menyentuh kehidupan seseorang, pada saat Yesus menyentuh kehidupan kita, bukan hanya fisik kita yang diberkati oleh Tuhan. Ketahuilah, pada saat Yesus menyentuh, menjamah kita, bukan hanya fisik kita yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya sakit penyakit kita yang disembuhkan, tetapi lebih dalam lagi saudara, kita mengalami pemulihan gambar diri. Batin kita dipulihkan, jiwa yang haus dan lapar dipuaskan. Bahkan batin atau hati yang luka itu dipulihkan, terobati. Jadi saudara, kesembuhan secara fisik kalau saudara merindukan pada saat ini, saudara bisa berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. Tapi lebih dalam daripada itu, saudara boleh merasakan apa yang Yesus kerjakan di saat engkau mengalami jamahan Tuhan. Hidupmu dipulihkan. Hidup saya dan saudara dipulihkan. Dan saudara, orang yang mengalami jamahan Tuhan itu luar biasa. Ingat tadi perempuan yang 12 tahun pendarahan, Yesus nggak berkata imanmu telah menyembuhkan engkau, tapi Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan ini, saya katakan di awal tadi, kita hanya fokus dengan mujizat kesembuhan secara fisik. Padahal selain daripada itu boleh dikatakan hanya, ya, selain daripada itu ada yang lebih dalam lagi. Yesus berkepentingan dengan diri kita, hati kita,
hidup kita untuk Dia jamah. Pada saat Dia menjamah hidup kita, bukan hanya jasmani kita, fisik kita diberkati, tapi saudara, hidup kita dipulihkan. Gambar kita dipulihkan. Jadi saudara yang belum mengalami pemulihan gambar diri, saudara membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, dengan kerendahan hati, katakan, jamah aku Tuhan. Kalau saudara tidak datang dengan kerendahan hati, walaupun Tuhan mau, tidak akan ada faedahnya apa-apa di satuan menjamah. Karena saudara tidak datang seperti orang kusta itu, yang sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu, yang sangat membutuhkan Tuhan. Setiap orang membutuhkan jamahan Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang membutuhkan jamahan Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Iya. Turunkan tangan saudara. Kalau boleh dua tangan juga saya angkat saudara ya. Saya juga sangat membutuhkan setiap waktu jamahan Tuhan. Saudara, mungkin ada yang pagi hari ini saudara datang seperti perempuan yang sakit pendarahan. Seperti si kusta ini tadi, seorang yang kusta. Saudara membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan. Entah sakit penyakit apa yang saudara alami. Belajar seperti perempuan ini tadi. Dengan segenap tenaga. Dengan imannya. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Mungkin saudara bukan sakit secara fisik. Tapi hati saudara, batin saudara. Hidup saudara. Seringkali merasa hampa, kering. Kenapa? Karena ada masalah keluarga yang begitu menekan. Karena ada masalah pekerjaan, usaha, bisnis yang begitu menekan hidup saudara dalam keseharian. Karena ada masalah studi. Ada berapa banyak pelajar, remaja putri, remaja putra yang ingin lanjut studi, tapi terbatas. Keinginan besar, cita-cita besar, ada suatu pergumulan untuk studi. Atau mungkin kau sedang sekolah dan mengalami tekanan daripada guru-guru, ya. Atau kau mengalami tekanan daripada teman-teman akibat mempertahankan iman Kristianimu. Ada banyak, saya mengalami konseling dari para pelajar seperti itu saudara. Iya, mereka mengalami tekanan dalam studinya. Termasuk di saat mempertahankan iman kekristenannya. Mungkin saudara mengalami masalah dalam pelayanan. Ada pergumulan pelayanan. Sesama dengan rekan-rekan, pelayan Tuhan dan sebagainya. Atau mungkin juga dengan para hamba Tuhan. Mungkin saudara mengalami pergumulan dalam pendamping hidup. Yang ada dalam ruangan ini, ya saya yakin ada juga yang mengalami pergumulan dalam pendamping hidup. Kenapa? Tuhan, seumur sekian Tuhan belum kirim-kirim leh. Atau sedang menjalani hubungan, tapi mengalami kendala seperti lagu. Di antara hatimu, hatiku terbentang dinding yang tinggi. Kenapa? Orang tuanya setuju. Atau ya gitu ya. Gitu. Pergumulan, masalah dalam pendamping hidup. Atau saudara tidak ada masalah, kenapa? Semuanya nyaman-nyaman saja. Finansial diberkati, ya kan? Perekonomian tidak kekurangan. Mau makan apa boleh hari ini, besok mau makan siapa juga boleh. Nyaman, comfort zone. Tapi saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPPS Paul yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, setiap orang membutuhkan Yesus. Setiap kita membutuhkan jamahan Tuhan. Selengkap-lengkapnya hidup kita, kita punya finansial yang cukup, lebih daripada cukup, sampai 7 turunan nggak habis-habis. Kita punya pasangan yang luar biasa. Saudara ketahuilah, kasih manusia terbatas. Tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Itu sebabnya jamahannya, pribadinya itu sangat kita butuhkan. Jamahan Tuhan itu akan memberikan kepastian keselamatan dalam kehidupan kita. Jamahan Tuhan itu akan membuat kita memiliki damai sejahtera yang berkelimpahan. Jamahan Tuhan itu akan memberikan kekuatan dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita. Tekanan apapun yang menekan hidup kita, kita tetap akan kuat. Bukan karena kekuatan kita, bukan oleh karena kekuatanku seperti lagu. Bukan karena dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, bukan. Tapi karena jamahan Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin. Jamahan Tuhan itu akan mengerjakan suatu pemulihan dalam kehidupan kita. Kita ada, kita merasa sendiri. Saudara, semakin kita berharap, semakin kita akan kecewa. Tapi semakin saudara berseru, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.
Dan saudara mengatakan, ini aku Tuhan, aku ingin menjamah Engkau, jamahlah aku, saya membutuhkan jamahan-Mu.